Bayangan di balik kelambu, di sebuah desa kecil bernama Wonogriyo, yang terletak di kaki Gunung Merbabu, hidup seorang wanita parubaya bernama Mbok Kirah. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun beranak, penolong ibu melahirkan, dan penyembuh segala penyakit. Tapi bisik-bisik warga mengatakan, tangan Mbok Kirah bukan hanya untuk menyambut kehidupan, tapi juga bisa mencabutnya. Jatmiko, seorang pemuda yang baru kembali dari merantau di kota, memutuskan menetap di desa itu setelah menikahi gadis pujaan hatinya, Sekar. Pernikahan mereka disambut bahagia oleh warga. Sebagai tanda berkat, Mbok Kirah memberikan sebuah kelambu putih bersih, katanya sebagai simbol perlindungan. Namun sejak malam ketujuh pernikahan mereka, Sekar jatuh sakit. Bukan demam biasa, tubuhnya dingin seperti es, tapi wajahnya pucat pasi seperti habis terbakar panas. Ia sering terbangun di tengah malam dengan jeritan yang menggetarkan, menyebut nama yang sama berulang kali dalam higauannya, "Kirah, Kirah, ampuni aku." Jatmiko mencoba membawanya ke puskesmas, tapi semua hasil pemeriksaan medis menyatakan Sekar sehat. Tak ada penyakit, namun tubuhnya makin hari makin melemah. Rambutnya rontok, kuku menghitam, dan matanya seperti tenggelam dalam kekosongan. Malam demi malam Jatmiko begadang, menjaga istrinya yang makin tersiksa. Suatu malam, saat langit mendung dan petir menyambar-nyambar, terdengar ketukan di jendela. Pelan, tapi teratur, Jatmiko membuka jendela dengan hati-hati. Tak ada siapa-siapa, tapi di bawah pohon mangga depan rumah, seekor burung hantu besar bertengger, menatapnya dengan mata merah menyala. Keesokan paginya, saat membersihkan halaman, Jatmiko menemukan sesuatu yang aneh di bawah ranjang. Sebuah boneka kecil terbuat dari jerami, dibungkus kain kafan lusuh, dan ditusuk-tusuk dengan jarum karat. Diikat di leher boneka itu sehelai rambut panjang, dan Jatmiko mengenali rambut itu milik Sekar. Merasa tak bisa tinggal diam, Jatmiko mendatangi seorang kiai sepuh bernama Mbah Nawir yang tinggal di ujung desa. Setelah mendengarkan keluhannya, Mbah Nawir hanya menghela napas panjang. "Iki santet, Le. Tapi bukan sembarangan santet. Iki kiriman dukun sepuh. Mediae kelambu putih, pancen sengaja dikirim pas malam sepasaran nikahanmu." Jatmiko terkejut. "Kelambu, itu hadiah dari Mbok Kirah." Mbah Nawir menyuruh Jatmiko membakar kelambu itu. Tapi saat dibakar, api malah padam sendiri. "Wis, iki kudu dilawan nganggo tirakat," kata Mbah Nawir. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu pengobatan. Sekar dibaringkan di dalam lingkaran garam dan 7 kembang setaman. Di tangannya ditempelkan rajah dari daun lontar, dan air dari 7 sumur dituangkan pelan-pelan di keningnya. Seketika tubuh Sekar kejang. Dari mulutnya keluar suara asing, bukan suara wanita. Berat, dalam, seperti dari perut bumi. Ia berteriak, menangis, lalu memuntahkan segumpal rambut kusut, bercampur darah dan 2 batang jarum. Tiba-tiba lampu padam. Dari luar rumah terdengar langkah kaki, pelan tapi berat. Pintu terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa aroma anyir dan dupa terbakar. Sosok Mbok Kirah muncul di ambang pintu, tapi matanya kosong, dan tubuhnya tak menginjak tanah. Dia melayang, masuk, dan menatap Mbah Nawir tajam. "Anakku Balekno," katanya pelan. "Kirah, ilmumu kakehan mateni wong. Wektumu wes entek." Mbah Nawir berteriak, lalu menyiram air doa ke arah Kirah. Sosok Kirah menjerit. Tubuhnya terbakar oleh api tak terlihat, tapi sebelum menghilang, ia tertawa keras dan berbisik, "Aku mati, tapi ora lenyap." Setelah malam itu, Sekar perlahan sembuh. Tapi matanya berubah. Ia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang biasa. Setiap malam,
Ia berdiri di jendela, menatap ke pohon mangga, tempat burung hantu itu biasa bertengger. Dan sejak malam itu, rumah Jatmiko tak pernah benar-benar sepi. Kadang ada suara langkah kaki di loteng. Kadang, pintu kamar terbuka sendiri. Tapi yang paling menakutkan, kelambu itu, yang sudah dibakar, entah kenapa kembali tergantung di kamar mereka. Bersih, putih, dan dingin.